Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman saya. Saya Naila Hidin Delvi. Saya Riviana Zahra. Saya Iren Yolanda Berupurba. Saya Akmal. Saya Lutfi Akila Siagian. Saya Elpi. Hari ini kami ingin mewawancarai salah satu dari pembudidayaan ikan hias. Jadi selamat menyaksikan video kami. Bye bye, see you. 왔어요. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenal- Adik. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 13 Medan. Kami dari kelas 11 MIA 7. Kelompok 1 ingin izin bertanya Pak beberapa pertanyaan. Boleh. Kalau misal ada nanti pertanyaan yang kurang berkenan, Bapak nggak apa-apa, tidak usah dijawab. Oke. Siap. Baik ya Bapak. Sebelumnya boleh izin bertanya, nama Bapak siapa ya Pak? Nama Facebook apa nama aslinya nih? Boleh keduanya Pak. Nama aslinya Pak Irwansyah Sinaga. Nama Facebooknya Beta Piu Piu Sinaga. Oke, baik Pak. Baik, pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Pertanyaan pertama ya Pak, apakah usaha Bapak ini hanya menjual ikan hias atau sekaligus membudidayakannya Pak? Sekaligus membudidayakannya. Oh baik. Baik, kemudian kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama usaha Bapak dalam pembudidayaan dan penjualan ikan hias ini Pak berjalan? Sekitar lebih kurang 6 tahun 5 tahun lah. Oh, Wah, baik. sudah sangat lama ya Pak. Cuman begini ya. Belakangan ini kan ikan harganya agak merosot ya. Nah itu tapi oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak, jenis-jenis ikan apa saja yang Bapak jual Pak? Ini jenis di ikan cupangnya atau sekali semua? Jenis-jenis ikan hias Pak. Semua ya. Iya, Pak. Moli, gupi, ya. Ikan cupang hias itu hampir semuanya jenisnya, mulai halmon, plakat, avatar, RGG. Semua lah, hampir semua jenisnya. Hampir semua jenis. Tapi tinggal lagi yang sering-sering diposting itu yang biasa yang kami sebut namanya cendolan. Sendolan. Cendolan itu ya halmon-halmon lah. Halmon. Yang sering-sering diposting ya. Iya Pak, oke Pak. Banyak ya Pak. Kemudian Pak, dengan jenis-jenis ikan yang Bapak budidayakan, apa saja sarana dan prasarana yang Bapak gunakan dalam memproduksi? Biasanya itu ya seperti inilah, ember-ember bekas, kulkas bekas, atau seperti itulah kolam semen, Oh iya Pak. seperti styrofoam tuh di sana. Oh iya Bapak. Seperti ini belakang saya ini. Oh iya ya, Bapak, berarti banyak menggunakan produk yang sudah pernah digunakan ya Bapak? Kalau bisa ya kayak kami ini yang menggunakan medianya itu yang tipis modal. Oh iya Karena benar Pak. cupang hias ini dan ikan hias ini tidak begitu rumit. Oh iya, Ah, berarti pembudidayaannya cukup mudah Pak? mudah sebenarnya. Oke Pak. Pakai ember-ember bekas biasa aja ya. Jangan lihat sendiri aja ya. Iya. Oh iya. Wah. Oke, lanjut. Kemudian apabila sarana dan prasarananya telah tersedia, bagaimana teknik pembudidayaan ikan hias ini Pak? Tekniknya ya salah satunya perkawinan. Ya, istilahnya breeding ya. Bahasa apa tuh? Bahasa Inggrisnya ya. Dah baru pembesaran ya, mulai dari dia makan kutu air sampai bisa mengolah makan cacing sutra. Itu berat, itu perjalanannya berat. Oh, makannya kutu air gitu Pak? Karena kalau untuk cuman breeding aja semua hampir orang bisa. Cuman pembesarannya itu yang sulit. Itu aja. Kalau untuk pertanyaannya seperti yang itu aja yang bisa Bapak kasih. Oh iya. jawabannya. Ya nggak apa-apa Pak. Lain halnya dengan yang ikan hias ya, kayak moli, gupi itu gampang karena dia sifatnya melahirkan, nggak bertelur. Dia nggak ini Pak, bertelur ya? Nggak, dia nggak seperti itu yang sana itu ya. Dia tinggal satu kolam
mau airnya diganti 1 bulan pun nggak ada masalah. Kalau ini, nggak bisa. Ini minimal 2 minggu sekali. Ganti aja. Tuh. Berarti beberapa jenis ikan hias ada yang gampang, ada yang susah Pak dalam pembudidayaannya. Sebenarnya kalau udah tahu tekniknya semua nggak susah. Nggak susah, oke Bapak. Tekniknya semua sekarang. Karena beda ikan beda penanganan. Benar. Oke Pak. Lalu Pak, ciri-ciri ikan apa yang dapat dibudidayakan Pak? Iya, hampir semua. Hampir semua ya Pak ya? Tergantung media sekarang ini. Tergantung media, salah satunya medianya lah, media tanamnya istilahnya ya. Biasanya kalau untuk alam gitu kan Pak, misalnya cuacanya kan kurang kondusif Pak. Ini ngaruh nggak Pak biasanya Pak? Pengaruh tapi semua ada penanganannya. Ada jawabannya semua. Nggak ada yang nggak ada jawabannya. Contoh misalnya kayak ini mendung. Biasa kan sering ditutup, jangan kena air hujan karena zat asam air hujan itu tinggi. Kurang baik bagi ikan. Tapi kalau kita tepat waktu mengasih kolamnya itu garam, hambar itu ya, tawar ya air hujan. Air hujannya, baik. Cuman kan kita nggak selalu bisa kontrol, jadi inisiatifnya ditutup. Iya benar. Cari simpelnya. Lanjut lagi. Ada Pak. Seperti yang kita ketahui Pak, pembudidayaan ikan hias ini kan bukan hal yang asing. Bahkan mungkin banyak pesaing dalam bisnis pembudidayaan atau penjualan ikan hias yang Bapak kenal gitu. Dengan situasi seperti ini, bagaimana cara Bapak mempromosikan usaha Bapak agar terlihat lebih menarik dari pesaing Bapak yang lain? Itu kita triknya itu nggak mesti ikut-ikutan orang. Misalnya dari mensos ya, pokoknya kita terobos dari segi yang mana ada jalur. Benar. Misalnya dari offline dulu, pemasaran offline yang nggak mesti online. Karena pemasaran online kalau offline-nya belum ada kayaknya marketingnya kurang percayalah. Offline dulu diperbanyak, baru online. Oke. Jadi Bapak menggunakan teknik dengan cara menggunakan apa yang Bapak punya ya Pak? Apa yang sesuatu yang Bapak punya, misalnya kayak Bapak punya Facebook, Bapak bisa gunakan untuk promosi seperti Iya. Iya. Baik dari rekan-rekanan di luar lah ya, misalnya offline. Iya, Bapak kan misalnya toko tukang hias atau pedagang asongan yang keliling di sekolah-sekolah. Itu juga Pak. Peluang gitu ya. Mana ada peluang, nggak bisa benar. satu arah aja. Terus dengan cara Bapak sendiri seperti itu Pak? Itu iya, kita lahir dari pengalaman. Bapak kan sebelumnya kan bukan di sini aja usaha, ada jual baju di pasar malam. Sudah banyak ya. Jadi dari situ dapat ilmunya gitu. Oke, Pak. Marketingnya. Oke Pak, apakah dengan sistem dan cara promosi yang Bapak terapkan sudah mendapatkan hasil yang baik Pak dan sesuai dengan apa yang diharapkan? Masalah hasil sifatnya relatif ya. Iya benar. Ini nggak bisa tapi itu tergantung orangnya. Jadi kalau menurut Bapak, Insya Allah, alhamdulillah ya mencukupi, bahkan berlebih. Bertanya Pak ya. Ya. Tapi Pak, sebelumnya mempromosikan usaha yang Bapak jalankan pasti ada hal yang perlu disiapkan, seperti modal dan harga jual. Kalau boleh tahu Pak, itu cara Bapak modal menjalankan usaha ini gimana Pak? Lalu hanya jual aja gitu? Bagaimana Pak? Cara jualnya itu sistem partaian bisa, satuan bisa. Dia makin banyak komoditinya, itu bisa makin murah. Contoh seperti misalnya yang cendolan itu makin banyak, dia bisa harga 3.500 per ekor ikan cupangnya ya, yang jenis salmon. Itu misalnya contohnya paling banyak itu 500 ekor, 1.000 ekor. Tapi nanti kalau 100 ekor naik lagi dia jadi 5.000 per ekor. Jadi kalau satuan itu beda lagi. Mau nanti nengok jenisnya, ada yang 20.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Nengok jenisnya. Kalau yang ngetren sekarang kayak RGG, barongsai, itu jenis ikan cupang juga, tapi jenis warnanya itu sampai 500.000. Itu untuk harga jual ya Pak? Satu ekor. Oke, 1 ekor. Jadi ikan cupang ini semana dibilang ya,
kan ada nah, yang pembeli kolektor tuh beda. Ya. Pembeli penghobi beda. Beda. Pembeli yang untuk kontes itu lain lagi. Di kontes itu mahal-mahal tuh. Jadi kalau kayak Bapak di sini dominannya kecendolan. Kontes ada tapi kecendolan yang banyak. Dan Pak, untuk target pasarnya Pak, apakah usaha pembudidayaan ikan ini memiliki target pasar yang spesifik seperti itu? Spesifik ini Bapak kurang ngerti arti bahasa apanya? Spesifiknya maksud itu Pak, apakah ini pasarnya itu untuk kalangan dari umur segini ke segini Oh, atau enggak. segala kalangan aja? Enggak, dari anak SD sampai orang tua. Oh, berarti tidak mempunyai target pasar yang spesifik gitu ya Pak? Tidak, dia Menyeluruh. menyeluruh tetapi kalau dijual di online dia dibagi-bagi itu biasanya. Oh, baik. Karena misalnya untuk cendolan itu biasanya akan ada grup-grup tuh ya. Kalau di PSD, kalau di online ya. Dan begitu juga sama kayak di offline pun begitu juga. Biasanya pun kalau penjualan yang di offline yang murah-murah kan karena SD. Iya. Iya, Pak. Kan udah terbagi sebenarnya semua. Iya. Oke, itulah berarti menyeluruh ya. Iya, Pak. Menyeluruh berarti. Oke Pak, kemudian jenis ikan hias apa yang menjadi favorit para pembeli atau konsumen Pak? Kayak best sellernya gitu apa Pak? Ini tergantung, kalau pertanyaan seperti itu tergantung marketing seperti breeder atau seller sendiri. Kenapa? Bapak bilang itu tergantung. Misalnya kayak Bapak bisa menciptakan ikan yang mahal tetapi tidak bisa marketingnya. Nonsen kan? Jadi Bapak terus terang lebih cenderung lebih mampu, lebih maksimal menjualan cendolan yang murah-murah. Bukan berarti yang mahal itu tidak ada, tetapi barang yang banyak keluar dari penjualan Bapak itu banyakan yang cendolan istilahnya. Berarti seperti itu ya Pak? Itu tergantung orangnya tuh. Kalau pertanyaan kamu. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak atas jawabannya dan waktu Bapak. Jika tadi ada pertanyaan yang mungkin kurang berkenan Pak, maaf ya Pak, mau dimaafkan ya Enggak. Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik,